warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebelumnya saya dari kelompok 11 atas nama Cynthia Alisa. Kemudian langsung saja itu saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi pada poin pertama, yaitu pemahaman dasar tentang K3K. Jadi K3 ini adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Kemudian secara umum itu keselamatan kerja ini dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja ini, serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan APD, perawatan mesin, dan peraturan jam kerja yang manusiawi. Kemudian selanjutnya pada poin kedua, yaitu norma dalam K3, yaitu yang pertama, aturan ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua itu diterapkan untuk melindungi tenaga kerja risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu sasaran dalam K3. Jadi sasaran dalam K3 ini ada 3, yaitu yang pertama menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua itu menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Yang ketiga itu menjamin proses produksi aman dan lancar. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Ramli tahun 2010, penyebab kecelakaan kerja tersebut itu ada 2 macam, yaitu yang pertama kondisi yang berbahaya atau safe condition. Kondisi yang berbahaya ini atau safe condition ini yaitu faktor-faktor lingkungan fisik yang bisa menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang kurang, alat perlindungan diri atau APD yang tidak efektif, lantai berminyak atau basah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada tindakan yang berbahaya. Jadi di sini tuh maksudnya yaitu perilaku atau kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, tidak pakai alat perlindungan diri, penyakit, cemas, kurang-kurang pengetahuan dalam proses atau cara kerja. Kemudian menurut Regli tahun 2008, penyebab terjadinya kecelakaan kerja ini ada 4, yaitu keadaan kerja. Contohnya pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, peralatan tidak berhasil, tempat kerja yang tidak memenuhi. Kemudian bagian yang kedua itu kesalahan pekerja lain, yaitu contohnya yang pertama itu keterampilan dan pengetahuan yang minim, yang kedua masalah fisik atau mental, kemudian yang ketiga motivasi yang minim atau salah penempatan, kemudian yang terakhir itu perhatian yang kurang. Jadi yang ketiga
Penyebab yang ketiga itu tindakan tidak aman. Jadi contohnya tindakan tidak aman ini yaitu tidak mengikuti metode kerja yang sudah disetujui, mengambil jalan pintas, kemudian menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Kemudian ada juga yang penyebab yang keempat atau penyebab yang terakhir yaitu kecelakaan kerja. Jadi contohnya kecelakaan kerja ini adalah kejadian yang tidak terduga akibat yang berikutnya itu akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, kemudian terjatuh, dan yang terakhir itu terhantam mesin atau material yang jatuh. Dan pada poin selanjutnya itu mencegah kecelakaan kerja. Jadi dalam aspek lingkungan kerja yang memenuhi kriteria mencegah kecelakaan kerja yaitu ada yang pertama yaitu memenuhi syarat aman, yaitu mencakup higien umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan serta penerangan dalam tempat. Kemudian yang kedua itu kerja serta penyusunan suhu udara ruangan kerja. Kemudian memenuhi prasyarat keselamatan, mencangkup keadaan gedung serta tempat kerja yang bisa menjamin keselamatan. Kemudian yang keempat tuh memenuhi penyelenggaraan ke tata rumah tanggaan, mencakup penyusunan perlindungan barang, peletakan serta pemasangan mesin, pemakaian tempat serta ruang. Selanjutnya itu poin selanjutnya itu undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di sini ada ada 3 undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Yakni yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi undang-undang ini itu mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yaitu tentang keselamatan. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat perlindungan diri atau APD dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Kemudian undang-undang yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tenaga Kerjaan. Jadi undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, material, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Jadi yang pertama itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 1979
tentang keselamatan kerja dan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Kemudian selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang peraturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang terakhir itu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kemudian poin selanjutnya ada pendekatan perilaku dan kepemimpinan. Jadi pendekatan perilaku ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin itu ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, kemudian cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, dan cara mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian poin selanjutnya ada pendekatan kontingensi dalam kepemimpinan. Jadi pendekatan kontingensi ini merupakan pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik itu memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi yang mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Juga disebut pendekatan situasional. Peneliti yang menggunakan pendekatan sifat dan tingkah laku menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif itu tergantung pada banyak variabel seperti budaya organisasi dan sifat dari tugas. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.